paling sebentar itu 1 bulan Bapak Ibu. Karena kalau sebentar 1 minggu, 2 minggu, itu bukan pelayanan ke pedalaman itu. Hanya selfie-selfie, lalu kirimkan foto ke media sosial seolah-olah orang tersebut melakukan penginjilan di sana, padahal bukan. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Afrahat Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Saya percaya, saya yakin saudara selalu dalam lindungan Tuhan. Ikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu prokes, agar saudara terhindar dari virus yang lagi melanda bangsa dan negara kita, yaitu virus corona. Nah, doa saya dan harapan saya, saudara semuanya sehat, sejahtera, penuh sukacita, dan diberkati dalam segala hal oleh Tuhan. Apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara kerjakan, selama ini tidak bertentangan dengan firman Elohim, saudara dibuat berhasil oleh Tuhan dalam nama Yesus. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita akan menerangkan kepada saudara semuanya mengenai pelayanan saya di pedalaman, khususnya Mentawai, Nias Selatan, dan di daerah-daerah yang lain di pedalaman. Nah, banyak orang berpikir Bapak Ibu, pelayanan di pedalaman itu membutuhkan biaya besar, membutuhkan biaya yang sangat besar, yang cukup besar. Nah, sebenarnya setelah saya melakukan penginjilan Bapak Ibu, yang paling dibutuhkan di saat kita melayani di pedalaman itu adalah satu, hati. Hati yang mau mengasihi, hati yang mau peduli. Dalam artian hati Bapa harus melekat pada kita. Baru kita bisa melakukan penginjilan ke pedalaman, ke kantong-kantong Kristen yang sudah diobrak-abrik, yang sudah diotak-atik, yang sudah dipengaruhi oleh pekerja-pekerja asing untuk dibawa ke agama mereka. Kita harus memiliki hati Bapa, hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang melihat bagaimana tuaian yang ingin kita tuai diambil dan dikerjakan dan dituai serta dipanen oleh pekerja-pekerja asing. Nah, kalau begitu Bang Pendi, apakah tidak perlu biaya? Memang Bapak Ibu, kita butuh biaya dalam penginjilan, apalagi kita pergi ke pedalaman. Tetapi itu adalah bukan hal yang nomor satu. Yang nomor satu itu adalah kita harus memiliki hati Bapa. Hati Bapa, hati yang peduli. Nah, maka sebelum kita memiliki hati Bapa, kita harus melekat dengan Bapa. Sama dengan saudara, di antara saudara para subscriber ada yang pengusaha. Nah, saudara punya karyawan tentunya. Ketika salah satu di antara sekian banyak karyawan saudara yang dekat dengan saudara, dan karyawan tersebut melakukan perintah persis dengan apa yang saudara instruksikan, secara otomatis di antara sekian karyawan tersebut pasti saudara perhatikan benar. Karyawan tersebut pasti saudara kasih bonus yang luar biasa. Bukan saja gaji bulanan, bahkan harian pun saudara perhatikan dia. Bahkan bila perlu, karena dia adalah karyawan yang sangat taat terhadap apa yang saudara perintahkan, taat terhadap atasan, taat terhadap bos, maka saudara sebagai atasan dia, saudara sampai memberikan tempat yang sangat layak bagi karyawan saudara tersebut. Begitu halnya juga kita sebagai pekerja Bapa. Kita melekat dengan Bapa, kita dekat dengan Bapa. Maka setiap apa yang ingin kita kerjakan, setiap apa yang ingin kita lakukan, Bapa sudah perhatikan kita Bapak Ibu. Segala kebutuhan kita,
mulai dari awal kita ingin melangkah menuju tempat penuaian, Tuhan sudah perhitungkan setiap jerih lelah, setiap perencanaan demi perencanaan yang akan kita lakukan. Nah, ini yang saya alami Bapak Ibu. Ketika saya pergi ke pedalaman penginjilan, khususnya di Mentawai, di Nias Bapak Ibu, saya hanya berdoa kepada Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan, Bapak, saya butuh biaya untuk berangkat pelayanan penginjilan. Saya tidak mau meminta-minta kepada orang. Saya punya Bapa yang luar biasa, dan saya dimiliki oleh Tuhan yang luar biasa, yang punya segala-galanya. Isi dunia ini Tuhan yang punya. Saya minta sama Tuhan, Engkau adalah Yahweh Sebaot, Engkau adalah Yahweh Yireh, Tuhan yang menyediakan segala-galanya. Besok saya berangkat, dan puji Tuhan Bapak Ibu, belum sampai besok pagi, itu sudah banyak sekali orang yang minta nomor rekening saya. Nah, akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya bisa beli tiket dan bisa saya pergunakan di ladang pelayanan di Mentawai atau di Nias. Nah, sampai ke Mentawai Bapak Ibu, saya paling lama di Mentawai itu 2 bulan atau bahkan lebih. Paling sebentar saya di Mentawai, pelayanan di pedalaman itu adalah 1,5 bulan, bahkan sampai 2 bulan. Jarang sekali saya tinggal di pedalaman itu, melakukan penginjilan itu 2 minggu, 3 minggu. Tidak ada Bapak Ibu, bahkan tidak pernah. Paling sebentar itu 1 bulan Bapak Ibu. Karena kalau sebentar 1 minggu, 2 minggu, itu bukan pelayanan ke pedalaman itu. Hanya selfie, lalu kirimkan foto ke media sosial seolah-olah orang tersebut melakukan penginjilan di sana, padahal bukan. Hanya masuk ke gereja-gereja, memberikan seminar, memberikan penguatan kepada orang di pedalaman. Seminar di pedalaman itu bukan tidak penting, penting juga Bapak Ibu. Tetapi yang paling penting adalah kita masuk ke rumah-rumah untuk memberikan kekuatan kepada mereka, membawa mereka supaya mereka ini berdiri kokoh di atas fondasi yang benar, yaitu Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Nah, ini yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang ada di pedalaman. Lalu Bang Pendi, apa yang paling banyak Bang Pendi habiskan di pedalaman? Untuk makan dan minum. Saya Bapak Ibu, setiap hari saya habis kopi, saya habis teh, saya habis roti. Saya masuk ke rumah orang kita Kristen, saya bawa gula, saya bawa kopi, saya bawa roti, bahkan kadang-kadang sarimi Bapak Ibu, bahkan permen. Saya makan minum bersama dengan mereka apa yang saya bawa. Nah, di situ saya kuatkan iman mereka Bapak Ibu. Dan nanti Bapak Ibu bisa melihat bagaimana foto-foto pelayanan di pedalaman itu bukan di gereja, tapi di rumah-rumah jemaat. 1, 2 sampai 4 jam Bapak Ibu saya sharing dengan mereka. Dan puji Tuhan, ada di daerah Simuilala dan Siri Surak Bapak Ibu, itu tempat yang sulit sekali dilewati, Simuilala dan Siri Surak. Saya di sana mulai dari jam 7:30 malam sampai jam 2 malam Bapak Ibu, baru kelar kami sharing. Bayangkan betapa banyak saudara-saudara kita yang dikuatkan dengan kehadiran kita, pekerja Bapa. Mereka dikuatkan, mereka mendapatkan siraman rohani, mereka mendapatkan kekuatan yang luar biasa dari kita, yang dimana kita tanpa pamrih, tanpa meminta imbalan, meminta apapun kepada mereka. Yang kita minta bagaimana mereka mau mendengar apa yang kita sampaikan, sehingga mereka tetap berdiri teguh di tengah badai. Nah, kopi, gula, teh, sarimi, roti, bahkan permen, ini yang paling banyak habis. Pertanyaannya, apakah itu menghabiskan, membutuhkan banyak biaya? Tidak Bapak Ibu. Paling dibutuhkan 1 juta, 2 juta. Tapi karena saya setiap hari di sana Bapak Ibu selama 2 bulan, dan puji Tuhan, ada saja Tuhan gerakkan orang-orang, anak-anak Tuhan yang berkelimpahan di Mentawai untuk memberkati saya. Kenapa? Karena saya datang kepada fakir miskin, saya datang kepada orang-orang yang kurang mampu, saya layani mereka di rumah, saya makan bersama dengan mereka apa yang saya bawa. Sama halnya dengan saya lagi mengunjungi Tuhan.
Sama halnya saya lagi mengunjungi Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Alkitab berkata, Alkitab mencatat menulis 2000 tahun yang lalu, ketika engkau mengunjungi mereka, engkau memberi makan dengan mereka, kepada mereka, engkau memberi minum kepada mereka, engkau makan bersama dengan mereka. Ketahuilah wahai anakku, kata Alkitab, engkau lagi makan, duduk, minum bersama dengan aku. Engkau lagi mengunjungi aku, kata firman Tuhan, kata Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Engkau lagi bersama-sama dengan aku. Nah, inilah yang diinginkan oleh Bapa di akhir-akhir zaman ini, Bapak Ibu. Mari kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Mari kita saling memberkati satu dengan yang lain. Mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Mari kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Tujuan kita apa, Bapak Ibu? Di tengah-tengah pandemi ini, saat-saat yang begitu sukar, saat-saat yang begitu melelahkan pikiran kita, kita harus menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Firman Tuhan berkata, engkau adalah terang dunia, engkau adalah garam. Bukan jadilah garam dan jadilah terang, tetapi engkau sudah garam dan engkau sudah terang. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang masih Bapa Yahweh berikan kepada saudara dan saya. Ingat, sinyal kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah semakin dekat, sudah semakin singkat, sudah sangat singkat, Bapak Ibu. Nubuatan demi nubuatan terus terjadi, terus tergenapi. Bencana alam kita melihat di semua daerah, di semua negara lagi terjadi dan sedang terjadi dan sudah terjadi. Alkitab juga berkata, siap sedialah kamu, wahai anak-anakku. Itu kata firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, inilah yang saya lakukan di pedalaman. Yang paling dibutuhkan oleh seorang pekerja penginjil adalah hati Bapa. Bukan biaya yang besar, tapi hati yang besar untuk menempatkan roh Bapa di sini. Ini yang harus dibutuhkan dan diperlukan oleh setiap penginjil, pelayan-pelayan Tuhan ketika terjun ke pedalaman. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada saudara. Selama ini channel Injil Kabar Baik Habaget terus menjadi saksi, menjadi berkat bagi orang-orang yang kesusahan, Bapak Ibu. Berkat yang saudara berikan itu selalu saya pakai dengan baik, dengan benar. Kita membantu channel kita, Bapak Ibu, membantu pendeta ataupun penginjil-penginjil di pedalaman yang khususnya mereka bekerja tanpa pamrih, tidak pernah meminta, baik meminta kepada saya maupun meminta kepada teman-teman yang lain, tapi mereka meminta kepada Tuhan. Dan saya melihat sendiri ada beberapa teman, salah satunya ada di Bangka Belitung. Saya tidak perlu sebutkan namanya. Hampir setiap bulan, Bapak Ibu, channel kita membantu penginjil yang ada di Bangka Belitung. Bahkan di Mentawai juga ada beberapa teman penginjilan yang sering melakukan pelayanan. Channel kita juga membantu, Bapak Ibu. Walaupun tidak banyak, tapi setidaknya cukup bagi mereka untuk ngopi bersama ketika mereka sharing, minum bersama ketika mereka sharing, makan bersama ketika mereka sharing. Saya mengucapkan terima kasih terhadap apa yang sudah saudara berikan kepada penginjilan saya. Saudara memberi bukan karena saudara kaya, tapi saudara memberi karena Bapa yang menggerakkan saudara untuk memberi. Apabila Bapa tidak menggerakkan saudara untuk memberkati, untuk memberi, sehebat apapun kekayaan saudara, sehebat apapun kesuksesan saudara, sehebat apapun keberhasilan saudara, kesempatan itu tidak akan saudara dapatkan apabila roh Bapa tidak menggerakkan saudara untuk ambil bagian dalam pelayanan penginjilan. Terima kasih. Shalom alaikum Yeshua HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh, Bishem Adonai Yeshua HaMashiach, Ruach HaKudus memberkati saudara dan saya. Tetap jadi berkat, tetap jadi penuai di akhir-akhir zaman ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Haleluya. Hanya satu yang ku pegang, janjimu kau selalu